Iya Pak Ustadz, Ya. saya kepikiran Pak Ustadz, pas saya tidur, waktu sholat Jumat itu, kira-kira dosa apa nggak Ustadz? A few moments later. Jadi gini Sony, maksudnya begini kali. Kalau umat Islam ada niat untuk sholat Jumat kemudian ketiduran, akhirnya kagak berangkat karena tertidur, nggak melaksanakan sholat Jumat. Ada. Sampai sekarang kepikiran kan? Iya, Nah, ini alhamdulillah Sony masih memberikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya justru ini kan antara kita dengan Allah, kalau kagak sholat seperti binatang. Nah, kita ini salah satu harus perhatikan sholat kita. Termasuk Sony ini luar biasa. Iya, Pak Ustadz. Memperhatikan sampai sekarang kepikiran ya? Kepikiran. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau kita ketiduran, beda dengan sadar. Kalau ketiduran kagak sadar, Sony. Biasa Pak Ustadz, ini diomelin mulu sama cewek-cewek kan ikut sholat Jumat. Sombong amat. Ya salam. Jadi yang ngomelin cewek. Iya Pak Ustadz. Kenapa nggak ngomelin cewek? Yang ngomelin Sony. Tuh cewek berarti bagus banget dong. Artinya masih ada sahabat yang mau menasehati kita, ngasih masukan. Berarti dia sayang. Nah, Sony lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, cakep tuh kalau ada cewek kayak begitu tuh ngingetin kita. Iya. Jangan sampai gara-gara sholat, gara kita meninggalkan sholat kebanyakan inget cewek terus. Kalau ini kebanyakan Sony Ngingetin. artinya ada sesuatu yang memang merasa bersalah kepada Allah. Meninggalkan sholat Jumat. Iya, hukumnya ya kalau sadar dosa, karena nggak sadar kagak dosa. Nggak dosa dia. Iya, niatnya bagus sudah kecatat, tapi tidur dia. tidur ngorok pasti kan. Kalau udah ketiduran, itu akal sehat hilang. Maka ada rukso, keringanan. Tapi jangan serta-merta ketika ketiduran nggak sholat Jumat, tapi harus ganti. Apa yang harus diganti? Sholatnya. Sholat zuhur. Sholat zuhur ya. Penggantinya sholat zuhur. Oh iya Pak Ustadz, ini saya kepikiran Pak Ustadz. Waktu aku beli bakso itu, kan uang waktunya cuma ada satu doang ya Pak Ustadz. Nah ada teman-teman saya tuh nggak kebagian Pak Ustadz. Tuh kira-kira gimana Pak Ustadz? Kalah apa nggak Pak Ustadz? Coba lagi. Kayaknya Pak Ustadz belum paham nih, belum menyimak benar-benar. Coba sekali gimana? Ini Pak, begini Pak Ustadz. Ya. Apa? Saya tuh lagi beli bakso. Beli bakso. Nah uang saya ada satu. Nah kalau cukup buat beli temen. Oh, nggak cukup buat beli, bayarin teman. Iya, kira-kira gimana Pak Ustadz? Ngerti nggak? Ya maksudnya insya Allah kita bisa pahamin ya. Artinya gini, yang terpenting ketika kita sudah beli bakso, kita tawarin. Kita mohon maaf, akhlak yang baik. Kata Rasulullah ketika kita makan, sebelum kita makan tawarin, itu akhlak paling baik. Karena Rasulullah ketika mau bersantap ya, Sony, itu pasti nawarin kepada sahabat-sahabatnya. Cintanya Rasul kepada sahabat-sahabat seluruh manusia. Nah ketika ketika Sony mau makan bakso, tawarin terlebih dahulu dan minta maaf, mohon maaf uang saya kurang untuk beliin teman-teman nih. Iya, cuma satu. Iya. Nah akhirnya bagaimana? Kagak dosa. Tapi di awalnya kita udah nawarin dan ada minta maaf dan izin. Harus izin dulu, izinnya saya mau makan, mohon maaf nih. Saya belum bisa ngebeliin karena uang saya cuma satu. Uang satu. Bukan begitu Pak, mau beli tapi Bang nggak bagi temen gitu. Mau beli? Nggak ada begitu ke temen. Hah? 5 menit kemudian. Ya, itu namanya jiwa sosial Sony lembut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia Tony ini biasanya dia mikirin diri sendiri. Kalau orang Betawi bilang dihabak perutnya sendiri. Dihabak itu mikirin diri sendiri. Cuma ngenyangin perut, tapi bagaimana kita solidaritas kita berkawan, bersahabat. Itu harus diterapkan. Kayak tadi, bagaimana caranya? Punya uang cuma 20.000, harga bakso 15.000. Mau nggak mau kita izin, mohon maaf nih. Saya pengen ngebayarin, mau beliin bakso, tapi duit saya cuma 20.000. Ya, itu kan cara yang baik. Penyampaiannya harus baik, sehingga nggak ada sakit hati. Hukumnya kagak dosa. Di sini adalah bagaimana akhlak kita saat kita bersantap. Orang kanan, kiri, depan, belakang, kita harus minta izin, minta maaf. Yang ngeludah aja nih, ngeludah. Ini ngeludah nih. Ada orang duduk di situ.
duduk di depan, banyak orang. Sony, itu nggak boleh. Meskipun jaraknya jauh. Kenapa? Sakit hati orang. Mungkin orang itu lagi makan somai. Mungkin orang itu lagi makan batagor. Mungkin lagi makan cilor. Mungkin lagi makan mie ayam. Iya, makan mie ayam. Tapi kan itu akhlak. Bagaimana caranya? Ditahan dulu, jauhan dikit. Yang ke belakang. Iya, ke belakang mana? Jauhin. Udah sebagaimanapun tetap aja orang akan ada rasa sakit hati dan jadi dosa pada akhirnya. Itu adalah akhlak yang baik. Itu aja diajarin sama Rasulullah, tata cara bagaimana kita membuang ludah, reak dan sebagainya, kotoran-kotoran. Jangan sampai kita buang ini orang sakit hati gara-gara kita. Itu diperhatiin, Sony. Iya Pak Ustadz. Iya. Ada lagi yang mau ditanya apa lagi nih? Pikiran dulu kayaknya. Sony, ini orang tua masih hidup? Alhamdulillah Pak Ustadz, masih sehat. Sehat. Masih umur sekarang orang tua berapa? Umur orang tuanya Sony? Nggak tahu Pak Ustadz. Sony mesti nanya, Pak, umur berapa? Ibu umur berapa? Nanti kasih kado. Gitu harus tahu, wajib seorang anak itu harus mengetahui umur orang tuanya. Itu pertama pas meninggal, Sony, orang tua berapa? Akhirnya Sony sembarangan ngejawabnya, 14 tahun. Masya Allah, ya gitu Sony ya. Udah kemana aja Sony sekarang? Udah kemana aja? Mana? Sekarang Kegiatan? kegiatan muter-muter aja Pak Ustadz. Muter kagak pusing? Kagak pusing muter-muter? Nggak pusing, udah bikin girang semangat aja. Iya. Luar biasa Sony, semangat banget. Ya Allah ya Rob, dalam usia muda begini nyari duitnya getol. Ini menjadi inspirasi buat kita semua. Artinya Sony ingin ngebahagiain orang tua. Bener nggak cita-citanya? Tapi sekolah nggak? Maaf nih saya tanya. Sony sekolah nggak? Udah nggak sekolah Pak Ustadz, udah nggak. Udah nggak masuk sekolah. Apa udah lama tuh, udah sampai SD doang Pak Ustadz. Sampai RT? SD. Kirain sampai RT. Nggak cakep urusan. Sampai SD. Tapi berapa banyak orang yang sekolahnya tinggi, tapi kalau nggak kreatif, nggak bakal berhasil. Soalnya di sini tekun bekerja untuk ngebahagiain orang tuanya. Bayangin aja, dan usia 14 tahun, udah pengen ngebahagiain orang tua. Cita-cita kamu apa? Pengen ngebahagiain orang tua. Kenapa sih orang tua? Kenapa nggak ngebahagiain cewek-cewek kamu? Kenapa? Ya, biar lebih seneng lagi Pak Ustadz, biar lebih seneng. Biar lebih seneng orang tuanya. Tahu nggak? Kalau kita gembirain, ngebahagiain orang tua nih, sahabat muslim, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama juga memberikan senyum Allah kepada kita. Enak kan senyum sama Allah? Disayang sama Allah, dikasih hidayah sama Allah, dikasih berkah sama Allah, dikasih derajat yang tinggi oleh Allah bagi orang yang cinta kepada kedua orang tuanya, memperhatikan orang tuanya. Tapi ada juga Sony, berapa anak itu usia kamu itu ketika main handphone, orang tuanya manggil ini. Iya, ada dering kontak ayah tercinta, tapi dibiarin, dimatiin, cek. Telepon lagi dimatiin. Itu kagak boleh. Terima dulu, mesti sibuk apapun, terima panggilan orang tua. Bilang, Pak maaf, nanti saya telepon lagi. Diangkat, nggak boleh. Nggak boleh tuh. Iya, nggak boleh. Hari itu kalau kita biarkan orang tua kita manggil, nada di handphone kita biarkan, bahkan kita matiin, dosa hukumnya. Dosa itu. Iya dong. Gelaran cewek aja telepon. Ya? Iya, si Dewi nih. Dewi nelpon nih, wah si Rina nelpon. Iya kan, si Luna Maya nelpon, baru diterima. Diterima angkat. Iya, diangkat. Ngomong panjang gitu. Gimana? Mau ditanya lagi nggak? Apa aja? Masalah tentang Sony dulu selama acting, shooting itu gimana sih bisa terjun ke dunia entertainment, dunia artis itu gimana ceritanya? Itu ceritanya cowok tuh biasa Pak Ustadz, main dulu lokasi syuting. Main ke lokasi syuting. Syuting itu film Maija tuh, mau congotin filmnya. Maija? Iya, Maija. Terus? Maija naik haji. Maija naik haji. Terus? Itu lagi ceritanya, lagi main Pak Ustadz, lagi main nonton film Maija. Lagi nonton syuting, orang-orang syuting? Iya, lagi nonton syuting. Lagi nonton,
Entah nanya dulu sama pak saudaranya tuh, ini syuting apa om? Ini syuting film Meja gitu. Tahu, tapi gue belum pernah juga mainnya Congocit. Belum pernah waktu itu. Iya belum pernah. Congocit, Bobi Mulana, Ari Toret. Belum pernah tuh. Ali Tahir juga Iya ya. belum pernah gue belum pernah. Nggak pernah ketemu lah, ketemu pernah lokasi gua- shopping doang. Terus Oh tapi gitu. Parkir mobil Pak Ustadz. pakai mobil. Parkir mobil. Apa tuh? Parkir mobil artis, Oh, artis. Jadi Sony markirin mobil-mobil artis. Iya. Diparkirin tuh. Parkirin Pak Ustadz. Parkirin. Gue dapat duit banyak tuh Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, udah dapat duit banyak itu, jajan ke Indomaret Pak Ustadz. Oh, lah. Nah, habis jajan Indomaret, tuh makanan bukan buat saya Pak Ustadz, What? buat orang lain. Baik banget. Buat orang lain Pak Ustadz, buat bagi-bagi Pak saudaranya yang main itu, pokoknya bukan buat saya. jadi- Kalau saya mah nih cuma nyari duit, jajan ke Indomaret buat jajan anak-anak at. Gini, mungkin Sony ini setelah markir mobil artis kan dapat duit banyak. Tapi inisiatif bayangan seusia Tony waktu kecil dibeliin tuh. Jadi duit hasil parkiran itu dibeliin roti segala macam Alfamart, dikasih kru-krunya itu. Iya, Pak saudaranya. Sutradaranya. Iya, kasih itu. Masya Allah. Itu duit parkir. Bener itu? Bener Pak Ustadz. Saya tidak bohong Pak Ustadz, itu beneran itu. Karena Kak Sony melihat mereka capek ya. Iya benar Pak Ustadz, kalau capek karena nggak ada meja makanan aku pikiran aku belilah buat makan. Gitu-gitu ya Allah. Terus dari itu diajak main film atau gimana? Itu belumnya Pak Ustadz. Sebelumnya. Belumnya. Nah begitu dia main tuh besok lagi tuh. Besok syuting lagi. Ya, besok Di syuting. sinetron itu sama Ija. Iya. Terus Nah, main sama anak-anak tuh, sama anak kecil. Sony. Ya naik sepeda, Naik nonton, sepeda. mau nonton lagi, mau nonton. Nah begitu Pak Ustadz. Saya duduk di pos Pak Ustadz, pos ronda. Pos ronda. Ya, pos ronda. Nonton. Hah? Terus Ya, pos ronda. Nah, ngeset lagi di rumah nih Pak Ustadz, ngesetnya. Lagi di rumah ngeset ini. Ada, itu dan lagi sampai Pak Ustadz lagi nonton film Meja, nonton. Tiba-tiba Pak Saudara manggil saya. sutradara manggil Saya. Sony. Manggil bukan manggil Pak Ustadz. Dek ini dia. Dek ini. Saya, manggil dia. Saya. Oh, kita main dulu ya. Saya. Bukan. Saya yang dipanggil Pak Ustadz ke depan. Sony dipanggil sama sutradara. Iya, dipanggil ke depan. Terus Jadi perannya Wakwal. jadi perannya wow. Jadi anaknya Ocit. Congocit itu tapenya oren tuh. Iya, Nah, benar. Congocit tapenya oren dah. Oren gue dari anaknya Ocit. Di situ perannya jadi anaknya Bang Ocit. Iya. Seru tuh cerita. Dari situlah awal Sony main sinetron. Sinetron itu Pak. Luar biasa. Gitu. Itu katanya ini di situ Sony dadakan. Wow. Apa ya, ini sendiri apa yang disuruh sutradara? Pak Saudara yang bikin. Bilang wow gitu. Pada kaget tuh pada saat itu ya. Kaget. Diajak main film dan pada akhirnya Betul tak adegan itu nari bapak. nari. Nari bapak. Kita adegan itu kita gitu Pak Ustadz. Bapak mana bapak? Oh, adegan Iya. bapak gitu. Iya. Dikasih peran seperti itu, bapak mana gitu ya. Jadi perannya. Itu jadi viral tuh, Sony. Dipira itu udah Jadi viral. Kalau anak kecil semua kalau udah dengar kalimat itu nggak pakai, sampai sekarang masih pada dipakai tuh kalimat apa namanya, slogan gitu. Bapak mana? Imalen Ih, Jawa. Jonggol. Sampai sekarang itu Pakai mahal. Kebanyakan orang mempertahankan karakter karena di situnya. Nah, sahabat ini berteman sama siapa aja? Katanya sama Alwiansa. Iya mau jangan sebanyak Pak. Ustadz, banyak. Subhanallah. Kemarin terakhir di Bang Andri ya, Tolani. Iya sama Pak Jandre. Sama Pak Jandre. Pokoknya ini Sony Wakwau, sahabat Uspat dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama kita ambil semangat giroh untuk mencari uang untuk ngebahagiain orang tua. Benar nggak? Ngebahagiain orang tua itu cita-cita yang paling mulia. Ada kata Rasul, katanya Rasul, ada sahabat bertanya Rasul, ayul amali ahabu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya, kata Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiya, sholat tepat pada waktunya. Tapi penting sholat jangan ditinggal. Yang kedua, birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu jihad. Jihad bukannya perang, Sony. Jihad termasuk pembagian orang tua, berangkatin umroh, haji, itu jaminannya surga. Wah, itu. Iya betul. Orang tua senang dong. Berarti tenang lah.
Pemirsa, sahabat Uspat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita berbincang-bincang di podcast nih Uspat. Kita tamunya beliau ya, begitu dah. Artinya apa yang beliau sampaikan kayaknya banyak poinnya. Yang pertama adalah memuliakan orang tua. Yang kedua masalah ibadah, ditanyakan masalah ibadah. Ibadah di sini adalah konektivitas antara diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia mempunyai kerja keras. Ini yang luar biasa. Usia dalam masih belum dewasa tapi sudah mampu untuk memberikan energi positif. Mudah-mudahan Sony Wako dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur, berkah dan sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Bunyiin tuh lonceng. Insyaallah ada tontonan yang banyak bermanfaat, bukan hanya banyolan tapi ada nuansa ibadah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.